Selamat siang kepada seluruh calon siswa SMK. Selamat siang kepada seluruh calon siswa SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Pada hari ini kita akan mengikuti kita akan daring ya. Adalah pengenalan lingkungan daring ya. MPLS adalah pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Nah, materinya adalah pengenalan kurikulum dan cara belajarnya yang akan dari Anovianus Yudhistira Separ M4. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan online atau daring di rumah masing-masing. Nah, Ibu sama Pak Novi di sekolah untuk melaksanakan Zoom ini. Memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita Bismillahirrahmanirrahim. basmalah. Semoga MPLS ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya kamu harus menyimak apa yang sudah dijelaskan Pak Novianus. Ya, kamu simak, dengerin. Ya, kamu simak, dengerin. Nanti ada sesi jawab dan pertanyaan. Materinya juga sudah saya share di grup. Kalau kurang jelas, ya. Tolong katanya bersopan santun, chatnya juga kalau mau chat ya anak ya, dipahami. Oke. Bisa dimulai Pak Novianus Yudhistira untuk materi. Baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sesi kedua untuk penyampaian pengenalan siswa baru hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Pada kesempatan ini anak-anak Bapak ingin menyampaikan berkenaan dengan materi yang sudah diberikan kepada Bapak, yaitu berupa pengenalan kurikulum, metode, dan cara belajar. Jadi sesi 1 sudah kita mulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi tadi. Sekarang sesi kedua. Sesi kedua ini sepertinya lebih tertib, lebih teratur. Ya. Terima kasih atas dukungan anak-anak yang sudah ikut dalam ambil bagian dalam program pengenalan lingkungan sekolah. Baik, selama proses penjelasan ini mudah-mudahan dapat dipahami dan anak-anak bisa mengerti bagaimana sistem kurikulum, metode, dan cara belajar. Nanti kalau tidak ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom chat. Nanti Ibu Yuni akan sampaikan ke saya. Atau nanti kalau memang ada pertanyaan di luar proses Zoom meeting ini, boleh ditanyakan langsung ke saya via Japri ya. Dan materi akan di-share oleh Bu Yuni. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengabsen kehadiran Zoom meeting ini di kolom chat. Nanti Bu Yuni juga akan menyampaikan materi. Baik anak-anakku semua, yang perlu kita ketahui bahwa kurikulum itu sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena dia akan mengatur, mengonsep, kemudian menjalankan aktivitas pembelajaran, baik secara teori, praktek, baik secara live meeting maupun secara virtual yang seperti kita laksanakan saat ini. Sebenarnya kurikulum itu apa? Kurikulum ini maknanya sangat banyak, definisinya pun sangat banyak, sehingga dapat dipahami seperti yang pada materi yang saya sampaikan di dalam kesempatan Zoom meeting, bahwa menurut George Beckham 1967, bahwa pengertian kurikulum ialah
Dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan tentunya, disiplin ilmu, rumusan masalah, dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Josh. Kemudian menurut Crow and Crow, bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh jasa. Nah, pada akhirnya juga nanti Anda akan memperoleh jasa kan? Untuk mencari bekal atau persiapan Anda jenjang ke perguruan tinggi, kemudian melamar pekerjaan di dunia usaha, dunia industri, kemudian dan sebagainya. Kemudian menurut Profesor Dr. S. Nasution MA memaparkan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan, terutama kegiatan belajar mengajar di bawah naungan bimbingan sekolah atau lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi dari 4 definisi itu bahwa kita simpulkan bahwa kurikulum itu adalah suatu dokumen ya berkenaan dengan pembelajaran, mata pelajaran yang diatur, yang disusun oleh lembaga sekolah baik formal maupun informal untuk mencapai pendidikan nasional dan memperoleh ijazah tentunya. Kemudian sejarah kurikulum di Indonesia. Sampai detik ini ada 9 kurikulum yang sudah dikeluarkan ataupun yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia. Nah, Indonesia mengadopsi beberapa kurikulum yang diterapkan di beberapa sekolah. Yang pertama, rencana pembelajaran 1947, itu konsep kurikulum pertama kali yang kita gunakan. Kemudian ada rencana pembelajaran terurai 1952, kemudian ada kurikulum 1968, ada kurikulum 1975, ada kurikulum 1984, yang lebih dikenal dengan istilah kurikulum CBSA. Apa CBSA? Cara belajar selektif. Nah, itu mungkin orang tua anak-anak yang di sini yang sedang menyaksikan video konferensi Bapak ini pasti paham apa itu kurikulum CBSA yang lahir di tahun 1980-an ya, Bapak ya, anak-anak ya. Kemudian ada kurikulum 1994 atau suplemen kurikulum 1999 direvisi ya. Kemudian ada kurikulum KTSP 2004, ada kurikulum KTSP 2006, dan terakhir yang kita gunakan di sekolah kita yang akan kita adopsi adalah kurikulum 2013, revisi 2018, kemudian revisi 2020. Nah, revisi 2020 ini sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem, bahwa dengan konsep merdeka belajar, tapi masih dalam proses perbaikan dan perbaikan. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk kurikulum di SMK Negeri 3. Kemudian berdasarkan spektrum pendidikan sekolah menengah kejuruan tahun 2018, berdasarkan Perdiden nomor 07 garing D.D.5 garing KK garing 2018, bahwa spektrum kurikulum untuk sekolah kejuruan itu terdiri dari 9 bidang keahlian program. Kemudian ada program keahlian, kemudian ada kompetensi keahlian. Nah, SMK 3 merujuk pada bidang keahlian pariwisata. Apa saja kurikulum program keahlian dan kompetensi keahlian yang ada di SMK 3 pariwisata? Nah, ini dia. Yang pertama, program keahlian bidang keahlian pariwisata ini di SMK 3 kita memiliki 4 kompetensi keahlian. Sebenarnya bidang keahlian pariwisata itu ada 4 bidang keahlian juga.
Yang pertama bidang keahlian, mohon maaf, 4 program keahlian. Yang pertama program keahlian perhotelan dan jasa wisata. Itu terdiri dari 3 kompetensi keahlian. Yang pertama kompetensi keahlian UPW, usaha perjalanan wisata dengan program 3 tahun. Seperti anak-anak yang terlihat di dalam materi Bapak ini, bahwa bisa disaksikan mata pelajaran kompetensi keahlian UPW, ya. Jadi untuk setiap kompetensi keahlian, apapun itu jurusannya, kurikulum kita mengadopsi kurikulum ke-12, yaitu terdiri dari 3 kelompok mapel besar. Yang pertama muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, yang ketiga muatan peminatan kejuruan. Nah, muatan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C1 sama, itu sama hampir semua jurusan. Bukan hampir, tapi semuanya sama. Ya. Jadi sama semua mata pelajarannya. Nanti Anda bisa lihat. Kemudian yang membedakannya adalah ada di kelompok C2 dan C3. Apa di C3-nya? Dasar program keahlian dan kompetensi keahlian. Nah, dasar program keahlian untuk UPW dan hotel sama. Ada KIP, ada SHKK, ada AU, ada bahasa Arab. Kemudian untuk kompetensi keahliannya ada PPTP, ada P3W, ada P2W, ada meeting, dan ada PKK. Kemudian untuk ada P3W, ada PKK. Nah, untuk mapel PKK, semua jurusan atau kompetensi keahlian ada semua. Mulai ada di kelas 11 dan kelas 12. Oke, itu kompetensi keahlian UPW ya. Yang kedua, kompetensi keahlian perhotelan dengan program 3 tahun. Apa saja mapelnya? Tadi yang saya bilang, kelompok A, mapel B, dan C1 sama. Termasuk C2 untuk hotel dan UPW sama ya. Anak-anak yang nanti yang memilih jurusan UPW hotel sama. Yang membedakannya nanti adalah di C3. C3 itu apa? Ada industri perhotelan, ada front office, ada housekeeping, ada laundry, F&B, dan PKK tadi. Oke. Kemudian kompetensi keahlian wisata bahari, dan ekowisata. Programnya 4 tahun. Nah, di sekolah kita nggak ada. Memang belum buka dan belum kita pelajari ya. Kita lewatkan. Kemudian tadi kan sudah satu yang Bapak bilang, ada program keahlian perhotelan dan jasa wisata. Nah, yang kedua program keahlian kuliner. Terdiri dari satu keahlian, yaitu tata boga. Nah, anak-anak yang memilih jurusan tata boga, itu programnya 3 tahun. Apa saja mapelnya? Kelompok A, kelompok B, kelompok C1 sama. Seperti yang Bapak jelaskan tadi di UPW. Yang bedanya adalah C2 dan C3. C2-nya apa? Ada SHKK juga, ada PBM, ada boga dasar, ilmu gizi. Kemudian C3-nya tata hidang, ada PPM, ada produk cake dan kue Indonesia, ada pastry dan bakery, ada PKK. Jadi yang Bapak bilang PKK ada juga kan? Maka setiap pelajaran itu ada. Yang ketiga, program keahlian kecantikan, program keahlian kata kecantikan. Nah, ini di sekolah kita belum. Kenapa belum? Memang masih sedang dalam proses atau kajian. Apakah kita membuka jurusan kompetensi keahlian kata kecantikan? Kalau ada, mungkin masih banyak peminatnya ya. Tapi seiring berjalan waktu nanti kita akan berproses. Nah, program keahlian tata kecantikan ini ada dua keahlian. Yang pertama tata kecantikan kulit dan rambut. Program 3 tahun. Ini nggak perlu saya bahas ya.
Kemudian sekalian spa dan beauty terapi. Nah, yang facial muka, yang kecantikan kulit. Nah, pilihlah jurusan ini. Tapi sayangnya di sekolah kita belum, Bu. Programnya berapa lama, Pak? 4 tahun. Lama ya. Ya memang itulah prosesnya. Yang ketiga, program keahlian tata busana. Nah, jadi kompetensi kalian ini ada satu, yaitu tata busana sendiri. Apa saja mapelnya? Sama tadi yang Bapak bilang, kelompok A, mapel B, C1, sama. Yang membedakan C2 dan C3. Apa kelompok C2-nya untuk tata busana? Ada pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, teknologi menjahit, desain busana, pembuatan hiasan busana, sampai dengan PKK. Oke ya, itu berkenaan dengan spektrum kurikulum, mata pelajaran, dan jenjang-jenjang yang akan dihadapi Anda selama 3 tahun di sekolah. Khususnya di SMK 3. Kemudian yang mohon maaf, data busana ini ada 2 kompetensi jurusan atau kompetensi kalian. Yang tadi tata busana sendiri, yang kedua desain fashion. Berapa lama programnya? 4 tahun. Jadi banyak ya kalau mau dibuka jurusan di Polseta ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang paling penting anak, berkenaan dengan proses pembelajaran itu ada proses pencapaian yang harus yang kalian raih. Mohon maaf. Apa yang kalian raih? Nilai. Kenapa dengan nilai? Nilai sangat menentukan untuk proses apakah Anda naik kelas, apakah Anda lulus dari SMK Jenjang. Nah, berkenaan dengan nilai, berarti ada skor yang harus Anda capai untuk mencapai sebuah kelulusan atau kenaikan. Nah, skornya yang kita sebut di sini adalah skor ketuntusan minimal. Atau istilah lainnya mungkin anak-anak pernah dengar KKM. Nah, KKM ini penting untuk mencapai standar agar Anda bisa dinyatakan naik kelas maupun lulus. Nah, untuk UPW nih, perhatikan anak-anak yang memiliki jurusan UPW. Bahwasannya UPW dan jurusan yang lainnya untuk kelompok mapel A, B, C, C1 terutama ya, itu sama. KKM-nya kita menggunakan aturan atau jurnis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang keluar tahun 2018 diatur di dalam jurnisnya. Bahwa KKM yang digunakan di SMK 3 mengadopsi KKM tunggal. Nah, kelompok A, kelompok B, C1, KKM-nya 60. Kemudian C2 dan C3 65. Sama untuk semua jurusan. Yang membedakannya ada mata pelajarannya saja. Ya, ini boleh anak lihat di slide presentasi Bapak. Nah, ini yang perwakilan. Nah, kurang lebih sama ya. Kalau anak-anak lihat. Kelompok mapel A, B, C, C1-nya sama 60. Kemudian C2, C3-nya 65. Kemudian kelompok kompetensi keahlian boga, tata boga. Itu ada sama kelompok A, B, C1-nya 60. C2, C3-nya 65. Ya. Kemudian kelompok kompetensi keahlian tata busana. Sama kan? Mapel A, B, dan C1 60, C2, C3-nya 65. Nah, itu yang harus pahami. Oke. Bu Yun, ada yang tunjuk tangan tuh di chat. Untuk pertanyaan nanti ditahan dulu ya. Kemudian selain KKM, untuk penentuan kelulusan ada syarat ataupun kriteria yang harus anak-anak pahami. Nah, syaratnya apa? Nah, ini dia syaratnya. Ini yang paling penting yang harus Anda pahami. Ini contohnya ya. Ini contoh kriteria
kenaikan kelas 10 dan kelas 11 untuk tahun pelajaran 2020 yang kemarin yang kita tentukan naik atau tidak. Apa dasar hukumnya? Ada Kemendikbud nomor 4 tahun 2018. Itu tadi yang Bapak bilang ya. Kemudian panduan penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat juga. Dan yang terakhir surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Apa saja syaratnya? Nah, syaratnya ini. Yang pertama, apabila anak-anak sekarang kalian berada di kelas 10 dan Anda di kelas 11, nggak usah dipikir ya kelas 11 ya belum ya. Sekarang Anda kelas 10. Anda harus menuntaskan proses pembelajaran selama 2 semester. 2 semester artinya semester 1 dan semester 2 harus dituntaskan. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, memiliki sikap yang baik. Berkenaan dengan sikap ini ada peraturannya. Perpres nomor 87 2017. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Sekarang K13 ini beda dengan kurikulum yang lain. Ada BPK, pendidikan penguatan karakter. Mohon diperhatikan. Ini sikap integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Dijabarkan dalam 18 PPK. Nah, ini mohon diperhatikan. Selama Anda bersekolah di sekolah 3, Anda harus memperhatikan sikap. Nah, itu adalah salah satu naik kelas. Yang ketiga, nilai pramuka. Jadi ekstrakurikuler pramuka itu wajib minimal baik hasilnya. Yang ketiga, yang keempat, yang paling penting adalah nilai semua mapel tidak boleh atau tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Itu bahasanya. Contoh, nih kasus yang tidak naik kelas nih. Apa saja mapelnya, Pak? Diketahui bahwa ada rata nilai salah satu substansi inti, maka mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan atau PPKN, pendidikan agama dan budi, dan kelompok mapel C2 atau C3 memperoleh nilai di bawah SKM atau KKM. Peserta didik tersebut menyatakan tidak naik kelas sebagai contoh. Nah, hati-hati nih. Nih, kalau Anda tidak naik kelas, agama tidak boleh merah 2 semester. PPKN tidak boleh merah 2 semester. Kalau matematika tidak masalah. C2, C3. Apa C2, C3, Pak? Kelompok pelajaran produktif atau jurusan. Jangan sampai ada merah. Kalau lebih dari 3, ini nilainya 7 ya, sebagai contoh, maka tidak naik kelas. Bukan potensi pengetahuan saja yang dinilai, tapi kompetensi keterampilan. Jelas ya? Oke. Itu berkenaan dengan syarat ketentuan kenaikan kelas. Pak, bagaimana kelulusan? Nah, Bapak udah bahas kelulusan nih. Baru aja mau masuk Pak udah kelulusan. Tapi tidak apa-apa, ini Bapak sampaikan sedikit saja. Syaratnya kurang lebih hampir sama dengan syarat kenaikan kelas. Yang membedakannya saja tidak ada beda kan? Sebenarnya untuk menilai UKK, menilai prakrin, nah itu ada. Kalau yang kenaikan kelas nggak ada tuh. Cuma nilai-nilai saja. Nah, ini yang membedakan. Silakan dilihat ya. Nah, ini yang tahun kemarin, syarat yang tahun kemarin. Kalau yang ini, tahun ini tadi syarat kelulusan semua kompetensi untuk kelas 12 yang tahun 2020. Yang ini tahun 2019. Apa syaratnya? Menyelesaikan seluruh program. Kalau Anda harus lulus, berarti semua pelajaran harus tuntas dari kelas 1 sampai kelas 12. Kelas 10, kelas 12. Semua semester. Sampai dengan semester 6. Kemudian memiliki nilai sikap baik tadi. Ya. Kehadiran. Nah, ini yang paling penting. Kehadiran harus 90% kumulatif. Begitu juga naik kelas 90%.
Jika tidak capai 90%, maka tidak naik kelas, maka tidak lulus. Kemudian tidak melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dengan teguran atau surat penyanyian di atas materai. Jika ada punya masalah, maka akan terganjal naik kelas maupun kelulusan. Kemudian mengikuti UNBK. Tahun depan tidak ada lagi UNBK. Ya, ujian asesmen. Ya, asesmen mandiri. Ya. Beda untuk tahun ini, kurikulumnya udah beda. Kemudian mengikuti ujian sekolah. Apakah tahun depan masih ada ujian sekolah untuk kelas 12? Kita tidak tahu. Seperti inilah kurang lebih ya. Kemudian memiliki nilai UKK. Apa UKK, Pak? Ujian kompetensi keahlian untuk mata pelajaran kejuruan. Nah, ini penting nih untuk yang kelas 12. Masing-masing jurusan. Kemudian memiliki nilai prakrin. Apa prakrin? Praktek kerja industri. Jadi anak-anak nanti kelas 12 ataupun kelas 12, Anda akan diserahkan ke industri untuk belajar praktek selama kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan. Nah, bagaimana Pak jadwal pembelajaran kita? Ini yang normal, nak? Ini kalau normal nih, jam 7 sampai jam 4 sore. Nanti kalau kita sudah menuju normal, kita dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ya, tapi kalau belum normal, belum. Jadwalnya nanti menyusul pembelajaran daring. Dan tidak semua mapel. Kita menggunakan sistem 5N+1. Apa 5N+1? 5 hari kerja, 1 hari libur. Sabtu kita libur. Tapi kita sudah full day. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ya. Nah, hari Jumat, Pak, setelah itu apa? Pengembangan diri. Ekstrakurikuler, remedial, perbaikan, dan pengayaan. Itu di luar jadwal sekolah. Yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru yang akan mengajar nanti. Ya, termasuk hari Sabtu. Oke. Nah, bagaimana Pak cara belajar di SMK 3? Ada 3 cara. Yang pertama, mandiri. Apa mandiri? Individu. Jadi belajar Anda itu bisa secara mandiri, bisa belajar secara grup ataupun kelompok, dan kolaboratif. Belajar secara mandiri bagaimana? Ketika Bapak Ibu gurunya tidak ada di kelas, lagi seminar, diklat, dan sebagainya, Anda belajar mandiri. Caranya buka buku, lihat video streamingnya, kemudian lihat materinya, kemudian nonton buka portal ruang belajar, dan sebagainya, banyak macam. Kemudian belajar dengan cara grup atau kelompok gimana? Biasa, Bapak Ibu sering menugaskan menugaskan anak-anak secara kelompok ataupun grup untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun kasus-kasus yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang terakhir kolaboratif antara belajar mandiri dan grup ataupun berkelompok. Bisa individu dengan teman-temannya, bisa individu dengan temannya dengan guru. Itu sudah lazim. Kemudian metode. Nah, metode belajar yang digunakan di SMK 3 ada 4 metode. Yang pertama, sinkron. Sinkron dengan menggunakan metode langsung atau live synchronous. Ya. Kemudian metode sinkron dengan menggunakan virtual, dunia maya. Yang saat ini kita gunakan sedang belajar ini, sedang mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Ya. Nah, itu dia yang saya gunakan sekarang. Kemudian asinkron. Apa asinkron? Asinkron secara mandiri dan kolaboratif. Apa Pak perbedaannya dari 4 metode itu? Nah, ini dia. Sebelum saya bicarakan 4 tadi, apa sih Pak pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Pembelajaran sinkron itu pembelajaran yang ada pendampingan gurunya, didamping kayak gini ya. Bapak hadir, anak-anak silakan buka Zoom meeting, masuk. Nah, itu didampingi. Guru dan siswa berinteraksi. Silakan berbicara di dalam Zoom meeting. Halo, Nak. Nah, itu berinteraksi. Murid tidak terasa isolasi, tidak menyendiri belajarnya. Kemudian ada interaksi dalam proses pembelajaran tanya jawab. Itu yang sinkron. Yang asinkronus, pendampingan guru tidak real time, tidak ada setiap saat. Dia tidak setiap saat ada di dalam pertemuan. Makanya sering sekali kalau asinkronus siswa kesulitan. Kenapa? Untuk bertanya misalnya dengan guru ya. Kemudian murid mengikuti kurikulum dengan kecepatan mereka sendiri. Ini asinkron. Aku nak belajar cuma sampai ini baik. Tapi berikutnya pula besok pagi. Nah, itu
termasuk dari kemampuan anak-anak itu belajar. Kemudian menimbulkan perasaan terisolasi. Kenapa terisolasi? Karena kita belajar mandiri, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mendampingi. Nah, itu bedanya asinkronus dengan sinkronus. Nah, metode sinkronus yang di sekolah yang kita tetapkan ada dua, live sinkronus atau offline atau live streaming. Anda bisa nonton video YouTube, itu live streaming namanya, live sinkronus, ya. Nah, itu disebut sinkronus. Live streaming dari TV, radio, dari web, dari apa namanya? Operator yang menyediakan jasa layanan internet. Kemudian yang kedua, virtual sinkronus. Apa virtual sinkronus? Online tadi, daring. Nah, seperti ini. Jadi virtual, jadi kita tatap maya. Ya. Ini sekarang kita langsung melakukan virtual sinkronus. Apa virtual sinkronus itu? Menggunakan teknologi video conference. Video conference adalah teknologi interaktif yang memungkinkan pengguna